Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisna Rafika Safirana Dadis dari kelas 12 IPS 4 nomor absen 29. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konflik Kolombia. Nah, Republik Kolombia merupakan salah satu negara di bagian barat laut Amerika Selatan yang 72% bagiannya adalah hutan. Nah, Kolombia ini termasuk ke dalam 26 negara terbesar di dunia dan nomor 4 negara terbesar di Amerika Selatan. Selain itu, Kolombia juga termasuk ke dalam 3 besar negara dengan populasi terbanyak di Amerika setelah Brazil dan Meksiko. Jika membicarakan tentang Kolombia, kita akan terbayangkan dengan konflik dan juga geng narkotika. Hal itu tidak sepenuhnya salah karena dalam sejarahnya Kolombia mengalami konflik berkepanjangan dengan berbagai pihak. Namun salah satu yang sangat dominan adalah pasukan militer revolusioner Kolombia atau yang biasa disingkat dengan FARC. Di sini saya akan mempresentasikan yang lebih terfokus ke FARC dengan pemberontakannya di daerah Kolombia. Kedua, apa itu FARC? Nah, FARC atau Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia ini merupakan angkatan bersenjata berhaluan komunis yang sudah terbentuk di Kolombia sejak tahun 1964. FARC ini sudah terkenal tidak hanya karena mereka berperang melawan pemerintahan sipil, tetapi juga karena tindakan kriminal mereka seperti jual beli perdagangan narkoba dan juga penculikan. Selain itu, FARC juga bermusuhan dengan aparat militer setempat yang berhaluan sayap kanan. FARC memiliki cita-cita mendirikan negara Kolombia sebagai negara komunis dan ingin memperjuangkan nasib para petani miskin. Nah, FARC ini juga memiliki semacam koneksi dengan elit-elit dunia yang lain seperti Irak, Kuba, dan Uni Soviet yang sama-sama memiliki haluan sayap kiri. Yang ketiga yaitu latar belakang dan pembentukan dari FARC. Sejak tahun 1920-an muncul gelombang protes dari para petani akibat dari buruknya kondisi yang mereka terima selama bekerja di ladang milik para tuan tanah. Namun, gelombang protes tersebut ditanggapi dengan tidak baik oleh pemerintah Kolombia, yaitu dengan membubarkan secara paksa aksi-aksi protes tersebut. Hal tersebut mengakibatkan para petani membentuk sendiri kelompok-kelompok mereka untuk melindungi komunitasnya. Selama protes tersebut, mereka menjalankan atau menggunakan ideologi sayap kiri seperti sosialisme dan juga komunisme. Hal ini menggugah hati para simpatisan sayap kiri untuk menjajal masuk ke dalam dunia politik negara Kolombia dengan mendirikan partai politik komunis. Nah, dalam perkembangannya, partai politik ini sering mengalami pergesekan kepentingan seperti perbedaan ideologi dengan partai yang memiliki ideologi yang berseberangan, sehingga banyak yang tidak menyukai partai politik komunis ini, terutama mereka yang berasal dari sayap kanan. Selama menjalankan aktivitasnya, partai politik sayap kiri ini atau partai politik komunis ini selalu menjalin kerjasama atau hubungan dengan organisasi-organisasi yang didirikan oleh para petani. Pada tahun 1984, FARC mulai membentuk partai politik yang disebut dengan Union Patriotica atau Persatuan Para Patriot dengan harapan bisa memperjuangkan cita-cita dari FARC lewat jalur politik. Namun, dalam perkembangannya, para anggota UP ini kerap menjadi target pembunuhan oleh kelompok-kelompok paramiliter sayap kanan yang bermusuhan dengan FARC, di mana jumlah anggota yang terbunuh mencapai 4.000 orang. Sebagai akibatnya, sejak dekade 90-an, aktivitas UP nyaris tidak terlihat lagi dan FARC memutuskan untuk fokus sepenuhnya dalam perjuangan persenjataan. Yaitu aktivitas FARC. Bisa dibilang FARC ini tumbuh dari pelosok desa dan berjaya lewat ladang koka atau kokain.
Sejak pembentukannya pada tahun 1964, FARC tidak hanya menginginkan peningkatan standar kehidupan para petani, namun juga menginginkan pelaksanaan kebijakan-kebijakan berbau sosialis pada pemerintahan di Kolombia, seperti nasionalisasi perusahaan dan pembagian lahan kepada para petani. Di masa awal-awal sepak terjangnya, FARC banyak melakukan serangan ke fasilitas-fasilitas militer milik negara Kolombia untuk mendapatkan persenjataan dan juga melakukan penculikan untuk mendapat tebusan uang. Memasuki periode 1980-an, peruntungan FARC mulai berubah seiring dengan maraknya penanaman koka di daerah Kolombia. Sebenarnya, FARC tidak berkaitan langsung dengan penanaman koka atau kokain, namun kelompok pemberontak tersebut hanya memungut pajak dan menawarkan jasa untuk melindungi para petani kokain yang berada di wilayah FARC. Lewat aktivitas simbiosis mutualisme tersebut, FARC memperoleh sumber pendapatan baru dalam jumlah yang sangat besar. Kelompok tersebut mulai mengalami pertumbuhan pesat pada periode yaitu adu perkasa antara FARC dan militer Kolombia. Pada tanggal 30 Agustus 1996, pasukan AFRC berhasil membumi hanguskan markas militer pasukan Kolombia di Las Delicias, Putumayo, dan menyandera 60 tentara di markas tersebut. 2 tahun kemudian, FARC berhasil menduduki ibu kota provinsi selama 3 hari sebelum kemudian dipukul mundur oleh pasukan dari Brazil. Pada periode yang kurang lebih sama, Kolombia juga dilanda oleh gelombang protes besar-besaran dari kalangan petani akibat munculnya kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah Kolombia yang menekankan produksi atau penanaman koka di Kolombia. Hal tersebut sangat merugikan negara Kolombia dan pemerintah Kolombia mengklaim atau menuduh FARC sebagai dalang di balik semua ini. Namun hingga saat ini tidak diketahui sampai sejauh mana FARC terlibat dalam gelombang protes para petani tersebut. Yaitu kabar terakhir dari FARC, yaitu pada bulan Juli 2016, FARC dan pemerintah Kolombia menandatangani kesepakatan damai. Lewat perjanjian damai tersebut, FARC berhenti melanjutkan perlawanan bersenjata. Namun sebagai gantinya, pemerintah Kolombia harus mengampuni atau memperingan hukuman bagi FARC. Dan juga FARC meminta untuk masuk ke dalam pemerintahan Kolombia dan mendapatkan kursi otomatis di parlemen. Kemudian diadakan referendum pada tanggal 2 Oktober 2016 untuk melihat apakah rakyat setuju dengan perjanjian tersebut. Namun ternyata hasilnya lebih dari 50% dari rakyat menyetujui perjanjian damai tersebut. Sebagai tanggapan atas gagalnya perjanjian damai di referendum, Presiden Kolombia kemudian merevisi isi perjanjian damai tersebut. Salah satu poin terpentingnya dalam perjanjian damai hasil revisi ini adalah FARC bersedia membiarkan aset-asetnya digunakan sebagai bentuk tanggung jawab kepada korban-korban yang telah menjadi korban pembunuhan dari FARC tersebut. FARC menyetujui perjanjian damai hasil revisi tersebut dan menandatanganinya pada bulan November 2016. Perjanjian damai baru tersebut kemudian diajukan ke parlemen untuk disahkan. Beberapa bulan kemudian, atau tepatnya bulan Juni 2017, PBB menyatakan kalau seluruh stok persenjataan AFC telah dimusnahkan. Maka dari itu, berakhirlah masa perjuangan FARC yang sudah berlangsung selama setengah abad.